Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu untuk semua sahabat channel Tapakuh Miftahul Jannah. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali hadir di hadapan sahabat semua lewat video yang kami akan tayangkan. Di kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan coba menyampaikan tentang tutorial bagaimana caranya menanam jahe merah dengan media karung atau medianya media polybag. Seperti apa dan caranya bagaimana untuk penanaman jahe merah ini? Mari kita bersama untuk mengawali tutorial dan mohon tidak di skip dan sampai selesai, sampai tuntas kita akan bahas tentang penanaman jahe merah media karung atau media polybag. Oleh karena itu kita mengawalinya dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, silahkan saksikan. Sahabat Tapakuh Miftahul Jannah, di pagi hari ini dalam tutorial penanaman jahe merah medianya media ataupun sarananya adalah sarana karung, media tanamnya karung. Di sini kita alhamdulillah saya ditemani sama Kang Wildan dari Sukabumi dan ditemani dengan calon pengantin baru Mang Muhi dari Karawang. Sebelum kita mulai, ini harus diperhatikan bagi sahabat rekan-rekan yang ingin budidaya menggunakan karung. Ini kita harus siapkan dulu karung. Siapkan karung ukurannya ukuran 25 kilo. Saya lebih memilih karung 25 kilo karena ukurannya tidak terlalu tinggi. Nanti ketika kita lipat menjadi 2 pun ini insya Allah cukup untuk menanam jahe merah. Namun ketika kita memilih karung, ini ada karungnya karung bekasnya bekas terigu. Saya menggunakan karung 25 kilo, karung bekasnya bekas terigu. Ini ada segitiga biru. Adapun kalaupun memang ingin menggunakan karungnya karung beras, silahkan saja. Cuma memang saya lebih memilih karung yang agak tebal dan mudah untuk dilipat. Pertama-tama, karung yang ukuran 25 kilo ini dibagi 2. Dibagi 2 dengan cara seperti ini. Dilipat menjadi 2. Jadi ada permukaan dalam yang tampak di luar gitu, sehingga menutup merek daripada segitiga birunya. Ini menjadi seperti ini, kita ambil jadi setengahnya. Kalaupun memang tidak dibagi 2 seperti ini, bisa sahabat dengan menggulungnya pelan-pelan sampai ukuran setengah karung. Kita digulung sampai ukuran setengah karung. Nah, setelah ini baru kita akan mencampurkan media-media ataupun bahan-bahan untuk menanam jahe merah. Apa saja? Perhatikan di sini. Di sini ada serutan kayu. Kalau yang senang dengan istilahnya tai regaji, silahkan bekas regaji. Kalau yang senang dengan serutan kayu, bisa dengan menggunakan serutan kayu. Kemudian di sini ada kohe kambing. Ini ada kohe kambing yang masih segar dari kandang. Nah, ini kohe kambing ini dinyatakan paling bagus untuk pupuk tanaman jahe merah. Nah, di sini kemudian ada lagi bekas cacahan gedebong pisang. Bekas cacahan gedebong pisang ini adalah untuk mencampur kohe kambing. Tetapi kalaupun memang yang dekat pasar, yang tidak jauh daripada pasar, biasanya lebih memilih sisa-sisa sampah pasar, yaitu sisa sayuran. Jadi kalau memang mau pakai sayuran, sisa sayuran silakan. Kalaupun memang mau pakai gedebong pisang, monggo silakan. Atau mau pakai rerumputan pun yang tidak ada akarnya, tidak masalah. Dan kemudian ini yang keempat, ada yang disebut dengan sekam, tapi sekamnya sudah dibakar. Jadi sekali lagi, ada sekam yang sudah dibakar. Ada 4 di sini media yang kita akan campurkan. 1, serutan kayu. Nomor kedua, kohe kambing. Kemudian di sini cacahan gedebong pisang.
atau sisa sampah sayuran pasar, dan di sini ada kemudian sekam yang sudah dibakar. Ini untuk media tanam karung. Caranya seperti apa? Caranya langkah yang pertama, kita akan sesuaikan takaran masing-masing. Kita akan coba ukur takarannya semuanya adalah 1 ember terlebih dahulu. 1 ember, ini ember yang jadi takaran kita. Untuk kemudian serutan kayunya. Serutan kayunya 1 ember. Kayaknya tidak cukup kalau 1 ember, ini harus 2 ember. Yang jelas penuh setengahnya ini, setengah karung dengan semua media. Jadi pertama-tama yang di bawah adalah serutan kayu. Nih, serutan kayu di bawah. Kemudian setelah 2 ember serutan kayu ada di bawah, kita akan tambahkan kotoran kambing dengan gedebong pisang yang sudah dicampur. Jadi kotoran kambing ini dicampur, diaduk dengan gedebong pisangnya. Ukurannya sama tadi, ukurannya 2 ember sudah kita ukur. Kita aduk gedebong pisang ini. Setelah diaduk sudah merata, baru kita takar kembali untuk kita masukkan di karung ini. Kita takar, takarannya seperti tadi adalah 2 ember. 2 ember ini untuk kotoran kambing dan gedebong pisangnya yang sudah dicampur. Itu 2 ember. Nah, setelah 2 ember kotoran kambing yang dicampur dengan gedebong pisang, baru di atasnya. Jadi sekali lagi harus paham. Jadi kotoran kambing dengan kemudian apa? Dengan kemudian gedebong pisang, dia ada di tengah-tengah. Dan yang paling tinggi posisinya ada di atas adalah sekam bakar. Ini posisinya yang paling tinggi adalah sekam bakar. Sekam bakar ada di posisi paling atas. Sama ukurannya sampai penuh setengah karung ini. Sampai penuh setengah karung ini ukuran semuanya sama. Jadi 2 ember, 2 ember, 2 ember. Apa manfaat daripada serutan kayu ketika disimpan di bawah? Manfaat serutan kayu yang disimpan di bawah ini berfungsi pengganti daripada tanah. Jadi tidak ada apa? Tidak ada tanah dalam media menanam jahe di karung atau di polybag. Ini kita tidak ada tanah sama sekali. Nah, nanti kemudian setelah nanti ini menjadi tanah dengan melewati fermentasi selama 20 hari. Ini kita tidak boleh langsung menanam. Jadi kita tidak boleh langsung menanam, tetapi dibiarkan dulu dengan cara dirawat, disiram selama 20 hari. Nanti serutan kayu yang di bawah dia akan berubah bentuknya seperti tanah. Dia akan berubah bentuknya seperti tanah, tapi memang agak dia lebih lembut, lebih gempur. Berbeda dengan tanah, ketika makin basah dia makin padat. Nah, kemudian di sini kenapa ada sekam bakar di atas? Sekam bakar ada di atas, ini fungsinya adalah untuk menetralisir bau daripada kotoran kambing. Jadi insya Allah kotoran kambing baunya hilang dengan adanya sekam bakar di atas. Dan kemudian kohe kambing yang ada di tengah ini, ini sudah memang tidak butuh lagi difermentasi. Ya sudah cukup dia dengan didiamkan selama 20 hari itu sudah bisa berfermentasi sendiri. Jadi itu untuk campuran media tanam dengan karung. Jadi diharap jangan kemudian kita beli bibit kalau belum siap media tanam ini. Jadi sahabat channel Tapaku Miftahul Jannah dimanapun, jadi pahami ketika Anda ingin membeli bibit, baik itu dari kami ataupun dari siapapun, pastikan media tanamnya dalam karung ini atau dalam tanah sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya selama 20 hari. Ketika setelah 20 hari baru siap tanam. Sahabat sekalian, di sini kita sudah ada. Ini sudah ada
media tanam yang sudah memang siap untuk tanam. Kalau ini baru tadi contohnya saja, ini tinggal didiamkan selama 20 hari, dan ini adalah yang sudah didiamkan selama 20 hari. Bagaimana caranya? Lihat, perhatikan. Di sini kami punya bibit. Nih, di sini kami punya bibit. Ada bibit dalam polybag itu bibit 1 pohon. Ada bibit kemudian dalam polybag 2 pohon. Ini ada 2 tunas, mohon maaf. Ada 1 tunas, 2 tunas. Kemudian ada juga yang sudah tumbuh 3 tunas, yang tumbuh kemudian 4-5 tunas. Kami jual bibit ini berbeda-beda harganya. Yang 1 tunas kita jual 5.000. Kemudian yang sudah 2 tunas itu kita jualnya 7.000, yang 3 tunas 10.000, yang 4 sampai dengan 5 tunas dalam polybag kita jualnya sekitar 12 ribuan. Nah, di sini dalam menanam medianya media karung tidak mesti harus memilih bibit yang sudah tumbuh 3 tunas, 4 tunas, 5 tunas. Jadi cukup hanya dengan kemudian bibit 1 tunas saja. Ini nanti akan berkembang kemudian menjadi beberapa tunas. Dalam 1 karung bisa sampai kemudian 20 sampai 30 tunas. Nah, di sini kenapa ada bibit yang sampai 4, kemudian 5, bahkan ada yang sampai 7 tunas dalam polybag? Ini karena memang telat untuk dipindahkan. Jadi telat untuk dipindahkan, jadi dia berkembang sendiri di polybag, namun tidak ada umbinya, cuma sekedar akar. Kalau ingin segera memperoleh umbi, dia harus dipindahkan segera ke dalam karung. Jadi perhatikan di sini, ini bibit ketinggian 35 sampai 40 cm. Pastikan ketika kita ingin menanam, maka kita bongkar sedikit. Bagian yang dalam itu sampai kedalaman itu ketemu dengan kotoran kambingnya yang di bawah. Jadi sampai ketemu dengan kotoran kambing yang di bawah. Baru setelah itu kita akan masukkan bibit. Gitu. Di sini memasukkan bibit pun tolong agak sedikit lebih lembut karena takutnya bibit ini patah. Maka kita akan coba untuk mengeluarkannya dengan cara dibalik seperti ini. Kita akan coba mengeluarkannya dengan cara dibalik seperti ini supaya tidak patah, kemudian juga akarnya terawat dengan baik. Nah, di sini kemudian jangan dihilangkan pupuk yang dari media polybag tadi, langsung saja dimasukkan ke dalam. Nah, seperti ini, dipastikan posisinya ada di tengah-tengah dan dia lurus berdiri. Baru setelah itu kita tutup dengan bongkaran tadi. Kita tutup dengan bongkaran media yang ada dalam karung. Nah, ini seperti ini, posisinya ada di tengah-tengah persis. Nah, aman. Ini ketika kita sudah tanam di media karung ini di usia bibit 35 sampai 40, ini dinyatakan insya Allah tidak gagal. Dengan izin Allah, insya Allah tidak gagal karena tidak ada akar yang terpotong, semuanya lengkap, bahkan pupuk yang dari media polybag penyemaian pun kita masukkan di dalam, insya Allah semuanya bisa tumbuh berkembang. Hasilnya ini adalah karung-karung yang kita siapkan sebagai medianya media tanam, sarana tanam. Di sini sudah subur, usianya hampir 3 bulan dalam karung. Ini sudah tumbuh tunas sampai sekitar 20-25 tunas. Inilah hasilnya. Makanya terima kasih rekan-rekan, ketika kita insya Allah mau dengan teliti, mau dengan baik mempelajari teknis penanaman jahe merah, insya Allah pertanian kita insya Allah akan senantiasa sukses. Insya Allah kami sampaikan kepada sahabat, rekan Rumah Tani Mandiri, sahabat channel Tapakuh Miftahul Jannah, apapun yang Anda cita-citakan,
Apalagi di musim penghujan ini, insya Allah tanaman kita senantiasa tumbuh subur, berkembang dengan sebaik-baiknya. Salam sukses selalu, semoga berkah, semoga pertanian kita semakin hebat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.